Ini dia nih kalau ditanya Boleh Bapak. soal ini berarti panjang nih ceritanya. boleh. Saya cerita sedikit ya. Margonda ya, yang terkenal memang Margonda ya. Pertama saya menggarisbawahi ini adalah takdir Allah ya untuk diri saya, perjalanan hidup saya. Ya, selamat siang, sore, dan malam, dan juga pagi. Kembali bersama saya. Ya, untuk pertama kali sih ya. Kita akan ada di acara Bata Talks. B-A-B-T-A-T-A Talks. Batata Talks ya. Oke. Jadi Bata Talks ini merupakan podcast yang punya PSC Consulting sebagai perusahaan konsultan, di mana perusahaan ini punya ide-ide baru, yaitu salah satunya ini adalah Bata Talks. Nah, jadi Bata Talks ini masuk ke episode pertama ya. Oke. Untuk episode pertama ini kita akan mulai dari perkenalan dulu, terus selanjutnya kita akan membahas banyak hal seputar sistem manajemen, seputar kesehatan, lingkungan, energi, teknologi, bahkan kehidupan juga kita akan bahas mungkin ya. Oke. Jadi di episode tadi pertama ya. Pertama ini kita akan mengundang seorang narasumber yang cukup penting lah, vital sekali di BSC Consulting ini. Bahkan ketika tidak ada orang ini, entah bagaimana caranya Bata Talks ini akan ada gitu. Karena sangat penting, saking pentingnya. Oke, jadi tanpa menunggu lama-lama nih, pasti udah gak sabar kan ya. Langsung aja kita panggil, kita sambut orangnya. Ya, langsung aja ya. Kita akan mengundang Bapak Wahyudin Lihawa selaku CEO BSC Consulting. Silakan Pak. Nah, selamat siang Pak. Siang. Oke. Gimana perjalanan jauh Pak? Perjalanan lumayan ya? Lurus. Oh, lurus. Dari lorong sebelah ya. Oke, jadi ya sekali lagi ini adalah Bapak Wahyudin Lihawa, MKKK, selaku CEO dari BSC Consulting. Oke, jadi ya seperti saya bilang tadi, ini karena beliau adalah seorang CEO ya, yang jelas sangat-sangat penting ya bagi sebuah perusahaan, dan terutama untuk perusahaan BSC Consulting ini. Jadi langsung aja kita ya perkenalan dulu kali ya mungkin ya untuk Bapak. Jadi Bapak ini namanya Wahyudin Lihawa. Betul. STMKKK ya. Ya. Oke. Kalau nggak salah Bapak pendidikan terakhirnya di UI ya? Iya. Jurusan keselamatan serta kerja. Yang ketiga, FKM. Kebetulan fakultasnya seberangan Pak. Iya, deketan tetangga ya. Itu. Tetangga ya, tapi beda jauh usianya. Beda ya. Angkatannya beda jauh sih Pak, yang generasi juga beda. Dan kampusnya juga beda jauh sih Pak ya. Banyak perubahan. Oke. Jadi Bapak Wahyudin Lihawa ini alhamdulillah Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Okay. Sehat walafiat. Keluarga di rumah juga sehat Pak? Sehat walafiat. Dan keluarga di BSC gimana Pak? Sehat juga? Ini sehat semua mereka, ini tambah berat badannya tambah semua nih kayaknya nih. Oh iya. Sini ada Bapak yang Pak Catur nih emang salah satu yang paling salah sehat satunya nih, dari langsing jadi langsung nih. Oke. Terus Bapak kira-kira Bapak, aku mau nanya sih, Bapak kenapa mau kesini gitu? Ke BSC, ke Bata Talks ini hadir? Iya. Pertama karena ini memang program yang bagus ya. Okay. Ini salah satu terobosan dari tim BSC pastinya ya, dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Ini adalah bentuk adaptasi kita terhadap perkembangan teknologi ya. Jadi kita sebagai sebuah perusahaan konsultan yang notabene di sana banyak ilmu yang kita olah, kita berikan. Nah, ini kita mencoba untuk melakukan dengan melalui sarana yang berbeda. Gitu ya. Biasanya kita
hadir di tengah klien, visit, kemudian berdiskusi secara langsung atau by Zoom. Nah, saat ini kita menyapa ke seluruh klien atau siapapun yang punya keinginan untuk berinteraksi dengan BSC melalui Batata Talks ini. Jadi ini memang sangat baik sekali dan mudah-mudahan nanti berjalan secara konsisten. Oke, jadi Batatosnya apa ya? Program udah bagus banget ya, Pak. Bagus banget. Ini terobosan ya. Terobosan baru di apalagi kita kan BSC ini kan perusahaan yang sebenarnya ya sudah konsultan biasa gitu. Iya. Cuman karena emang Batatosnya supaya bisa jadi beda ya Iya, dari betul. konsultan lain. Iya. Jadi tadi agak koreksi sedikit siapa ini Batatox bukan Batata. Oh, Batatox. Iya. Agak agak susah juga nyebutnya ya. Susah ya. Batata Karena Talks, gitu. saya pun ininya juga yang ide juga agak susah sih, Pak. Jadi ya betul apa? Batatox ya. Batatox ya guys ya. Oke, siap. Agak dibiasakan aja nah. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak, Bapak tuh asli mana sih? Saya asli Gorontalo, Sulawesi. Ya. Sulawesi dekat ini ya, Sulawesi Utara ya? Dekat Sulawesi Utara. Dulu bagian dari Sulawesi Utara. Mas Dika tahu Gorontalo pernah? Nggak? Yang ini pernah nih, makan yang rica-rica ini. Oke. Bapak dari Gorontalo jauh. Kenapa bisa sampai di Jakarta, Pak? Ini dia nih kalau ditanya boleh, Bapak. soal ini berarti panjang nih ceritanya boleh. ya. Saya cerita sedikit ya. Boleh. Jadi pertama saya menggarisbawahi ini adalah takdir Allah ya untuk diri saya, perjalanan hidup saya, di mana sejak lulus SMP saya menjadi salah satu orang yang beruntung. Saya menganggap diri saya beruntung. Bersama 9 orang lainnya kami mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Jakarta. Bayangkan ini dari Gorontalo, sebuah kota yang jauh di sana, bahkan waktu itu belum menjadi sebuah provinsi ya, tapi punya cita-cita untuk membangun sumber daya manusianya, dan saat itu saya menjadi salah satu dari 9 orang lainnya, jadi kami total 10 yang mendapatkan kesempatan itu. Jadi kami 10 orang dipilih dari Gorontalo, dari beberapa sekolah, kemudian disekolahkan di sini. Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM dari orang-orang Gorontalo ya. Dan sejak itu tahun 90, dan disitulah pertama kali juga saya mengenal Jakarta. Kita disekolahkan dengan kontrol yang luar biasa, di mana kami harus bisa mendapatkan prestasi yang terbaik ya di sekolah, dan memang saat itu alhamdulillah kami bisa mencapai itu. Itu titik awal saya mulai masuk Jakarta. Itu usia saya waktu itu baru mungkin sekitar 14 tahun mungkin ya. 14 tahun. Iya, 14 tahun itu sudah merantau ya, jauh meninggalkan kota kelahiran saya, Gorontalo. Itu titik awalnya, kira-kira gitu. 14 tahun itu saya aja baru merantau umur 20 ya SMA. Itu pun rantau ya ke Depok. Depok ya. Bapak udah Gorontalo udah ke Jakarta. Jadi titik awal situ ya. Waktu ini pertanyaan random aja sih Pak, waktu Bapak ke Jakarta Pak pertama kali, ada keanehan apa Pak yang terlihat di Jakarta Pak? Oh iya. Ada yang lucu nggak Pak ya, yang menarik gitu ya? Iya, yang pasti sih, gitu. yang pasti ya dari sebuah kota yang jauh di sana kemudian pindah ke sebuah kota besar, bukan kota besar lagi ya, ibu kota ya. Nah, sebenarnya yang agak ini adalah saat itu adalah situasi di sekolah malah. Jadi sekolah yang tadinya saya sempat sekolah di SMP di Gorontalo, kemudian bersekolah di sini bersama orang-orang yang tinggal di Jakarta pastinya ya, yang punya kebiasaan yang berbeda, perilaku atau karakter budaya dan nilai yang mungkin berbeda. Nah, disitulah yang
kalau disebut aneh ya karena kalau kita dulu di sana sangat takut sekali dengan guru gitu ya. Tapi ketika pindah ke sini, di sini guru itu seperti teman ya, ada oleh teman siswa di sini ya. Bahkan kecenderungannya siswa itu sangat berani untuk bisa menyapa guru, atau bahkan yang saya pernah alami adalah di mana siswa itu punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang bagi kita di daerah itu adalah hal yang tidak wajar gitu ya dilakukan oleh siswa. Itu mungkin keanehan yang kita rasakan ya, perpindahan dari sebuah daerah kecil jauh di sana kemudian pindah ke sekolah di Jakarta. Nah itu mungkin ya. Kalau selebihnya ya pasti berbeda jauh lah antara Gorontalo dengan Jakarta ya saat itu ya. Emang waktu itu tahun berapa? 14 tahun itu tahun berapa? Tahun 90. Oh, 90. 1990. Ya, oke lanjut. Tadi Bapak kan di Jakarta, terus Bapak tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Depok, Jawa Barat ya. Oh, di Depok ya, Pak. Tadi seberapa jauh, Pak, dari Margonda, Pak? Depok. Dari Margonda mungkin sekitar 5 kilo kali. Tapi itu jauh sih, Pak, karena Depok kan Margonda doang ya, Pak. Margonda ya, yang terkenal memang Margonda ya. Orang tahunya Depok tuh UI, Margonda. Udah paling mentok dikit Sawangan, tapi agak jauh ya, Pak. Iya, Sawangan jauh Saya sekali. juga sempat tinggal di Depok, Pak, jadi warga Depok 4 tahun, Pak. Pas kuliah ya. Pas kuliah. Kebetulan nih saya mainnya situ juga sih, Pak, karena Iya. agak jauh dikit ke GDC dikit aja udah kayak bukan Depok ya, Pak. Udah kayak udah kayak kabupaten gitu. Ya, tapi Depok ini memang kota yang memang unik dan dirindukan sebenarnya karena sulit untuk ditinggalkan. Oke. Terus lanjut aja, Pak. Mau nanya sih, Pak. Saya mau nanya balik ke kehidupan sih. Singkat cerita, Bapak kan berpendidikan, kuliah, sekolah, lulus kuliah, Bapak waktu itu jadi apa, Pak? Maksudnya, iya. Bapak mau waktu habis kuliah tuh ngapain, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Oke. Jadi ini juga sekali lagi menurut saya ini skenario Allah ya, karena saya ketika lulus kuliah itu pas itu tahun 98 ya, itu tahun krisis waktu ya, itu ya. Tentunya ketika krisis pasti ada pengaruhnya ke penyerapan tenaga kerja ya. Tetapi alhamdulillah di tengah-tengah krisis itu saya dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi saat itu saya langsung, jadi begitu saya di wisuda saya langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan Jepang lah kira-kira gitu. Nah, ini sekali lagi adalah sebuah bentuk syukur juga saya dalam perjalanan hidup ya kira-kira gitu. Bapak waktu itu tadi lulus pas ini ya, Krisman ya? Krisis moneter. Reformasi, Bapak ikut reformasi. Ya begitulah kira-kira. Sempat kena gas air mata. Nah, kemudian mungkin ada beberapa kasus yang Trisakti waktu itu dan sebagainya lah. Ini pengalaman hidup juga ya, yang mungkin belum tentu orang lain juga bisa merasakan gitu ya. Dan ini juga satu hal yang juga disyukuri gitu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa merasakan perubahan-perubahan dari situasi saat itu. Iya sih. Karena saya bayangin aja sih waktu Bapak lulus pas lagi Krisman, maksudnya saya aja lulus waktu zaman pandemi aja udah kesulitannya tuh banyak gitu ya, Pak. Dengar Bapak itu lulusnya pas lagi Krisman kayaknya lebih gimana ya gitu. Yeah. Lebih keadaannya lebih sulit dibandingkan pandemi kayak gini dong gitu. Iya betul. Terus waktu Bapak kerja terus abis itu kita mau masuk ke ini nih, bahas basic consulting sih, Pak. Boleh. Oke. Ya. Jadi Bapak kerja kan Bapak dulu dari lulus kuliah kerja, terus kenapa tiba-tiba Bapak ini kan sebagai CEO ya, berarti kan Bapak CEO tuh berarti pendiri juga ya. Yeah. Kenapa Bapak kepikiran bikin perusahaan sendiri atau
menemukan BSC Consulting ini? Gimana ceritanya kok bisa? Ya. Siap. Boleh cerita. Ya, ini juga sekali lagi ini perjalanan hidup ya. Ya, jadi sebenarnya memang keinginan saya ini dari dulu memang ingin mandiri gitulah ya, mandiri. Artinya memang sudah terbersit keinginan dari sejak awal mengenal dunia kerja itu untuk ingin punya bisnis sendiri. Sebenarnya itu sudah sejak dulu. Tapi saya juga bukan orang yang ingin instan dalam melakukan sesuatu. Saya orang yang sangat menyenangi proses dan menghargai proses. Sehingga untuk sampai pada titik BSC didirikan itu saya menjalani dulu sebuah proses panjang. Jadi saya bergabung dengan sebuah perusahaan Jepang yang tadi saya ceritakan. Nah, disinilah mungkin saya ditempa gitu ya, mendapatkan banyak sekali pengetahuan, pengalaman. Saya menjadi pelaku dan sebagainya di situ, dan itu tentunya sangat bermanfaat bagi diri saya ya, ketika saya kemudian mendirikan perusahaan sendiri. Kita tahu bahwa perusahaan Jepang ini adalah perusahaan yang sangat aware, sangat peduli terhadap keteraturan gitu ya, terhadap standar-standar kerja dan sebagainya, sehingga saya pun sebagai salah satu pekerja di sana terbentuk ya cara kerja seperti itu, dan kebetulan memang sesuai dengan jiwa saya. Nah, dari situlah kemudian saya banyak belajar. Kurang lebih saya 9 tahun ya, mungkin kalau dibilang saya bukan begitu loncat saat itu, karena saya bisa bertahan sampai 8 sampai 9 tahun mungkin ya di sana. Di perusahaan yang sama ya? Di perusahaan yang sama. Kemudian setelah itu karena saya melihat saya punya pengalaman praktis di dunia sistem manajemen, saat itu saya banyak diberikan tugas soal itu. Nah, kemudian saya bergabung dengan sebuah perusahaan konsultan ya, kurang lebih 4 tahun. Jadi saya beralih dari seorang pekerja waktu itu di pabrik, kemudian beralih menjadi seorang profesional gitu ya, walaupun saat itu saya bergabung dengan sebuah perusahaan. Nah, di sana saya mengasah lagi kemampuan saya di dalam dunia atau ilmu sistem manajemen ya, terutama dalam praktek saya sebagai konsultan dan juga trainer. Nah, kemudian dari situlah setelah tentunya ada beberapa alasan gitu, kemudian baru saya mendirikan BSC Consulting gitu ya, itu di tahun 2011 kira-kira itu perjalanannya ya. Jadi ini bukan tiba-tiba begitu ya, tanpa perencanaan yang matang, tetapi melalui proses panjang yang setiap proses itu saya juga mengukur seberapa potensi saya untuk bisa menjadi seorang konsultan dan juga seorang yang mengelola perusahaan, kira-kira gitu. Berarti BSC itu tadi didirikan 2011 Januari. Berarti udah 11 tahun lebih ya, Pak? 11 tahun. 12. Ya, ini mau 12 tahun ini. BSC ini Pak, kapan ininya didirikan ya, ulang tahunnya Pak? 10 Januari. 10 Januari berarti 2011 ya. Bulan depan ya Pak, ulang tahun ya, depan Pak? insyaallah. Nah, ini mumpung lagi ini ya di Bata Talks ini, insyaallah kami biasanya kan ketika ulang tahun ini ada keinginan untuk sharing berbagai hal, terutama beberapa pengetahuan keilmuan yang terkait dengan sistem manajemen. Nanti dinantikan saja beberapa kegiatan kita dalam rangka ulang tahun BSC. Oke, jadi ingat ya netizen semuanya, tanggal 10 Januari bulan depan 2023 itu akan ada perayaan HUT BSC yang ke-12 ya Pak? Iya, insyaallah. Jangan lupa nantikan, dan kalau bisa akan banyak acara kegiatan menarik ya, ntar ditonton videonya atau after movie-nya dan lain sebagainya. Oke. Lanjut Pak ke bahas BSC lagi nih Pak. Nama BSC Consulting, BSC itu apa Pak? BSC-nya itu apa Pak? Iya, ini juga ya. BSC itu kalau dari kepanjangannya sih Batata Sistem Caraka. Batata. Jadi ada
nih ya, ada filosofinya sebenarnya ini ya. Oke, boleh tuh, Pak. Orang kadang-kadang juga heran nama Batata itu agak aneh di Ya, agak telinga aneh orang bukan? gitu ya. Ya, bukan. Batata. Tapi sebenarnya ya karena tadi saya ceritakan bahwa saya berasal dari daerah Sulawesi, khususnya Gorontalo ya. Nah, di mana Batata itu di sana adalah ubi jalar gitu Ubi ya. jalar. Ya, Batata itu adalah ubi jalar. Kalau ubi jalar bahasa Gorontalonya itu Batata. Batata. Nah, kalau kita tahu ubi jalar itu kan dia akarnya menjalar gitu ya. Oke. Nah, jadi ini relevan dengan tujuan kita mendirikan perusahaan ini, yaitu bisa menjalarkan ilmu gitu ya ke seluruh tempat, ke seluruh objek dan sebagainya gitu ya, sehingga Batata ini bisa dianalogikan seperti itu. Kemudian kalau kita pakai bahasa Indonesia, Batata itu menata gitu kan ya. Jadi kalau kita sambungkan Batata System artinya menata sistem. Jadi kita ini adalah perusahaan yang punya tanggung jawab atau tugas itu menata sistem gitu ya. Sehingga harapannya kita bisa berkontribusi di dalam membangun sebuah perusahaan atau organisasi apapun itu supaya lebih efektif dan efisien. Caraka sendiri artinya perwakilan ya, wakil gitu ya. Jadi kalau kita panjangkan ya wakil yang bertugas untuk menata sistem. Nah, itu filosofinya. Tapi Batata itu dari bahasa Gorontalo awalnya. Oke. Emang Gorontalo sangat-sangat kental ya Pak di BSC Consulting. Iya. Ya, ini sebagai bentuk kecintaan saya terhadap Gorontalo dan saya dibiayai oleh Gorontalo saat itu, oleh masyarakat Gorontalo, sehingga saya juga punya niat untuk bisa menyebarluaskan juga mengenalkan Gorontalo ke klien-klien yang kita tangani. Kira-kira itu. Ya, gitu ya. betul. Karena emang Gorontalo juga nggak semua orang tahu ya. Kadang orang tuh menyebut kalau ngadain Gorontalo di mana? Sulawesi Baru iya. Kalau nggak Sulawesinya dekat Sulawesi Utara, Manado. Iya. Gorontalonya sendiri di mana? Iya. Padahal Gorontalo ini kota kecil, tetapi banyak sekali tokoh-tokoh yang asalnya dari sana. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional. Habibie ada Pak Ciputra. Kemudian ada Raja Minyak ini Pak Arifin Panigoro, ada Pak Fadil Muhammad, kemudian ada Pak Rahmat Gobel, banyak sekali. Jadi termasuk tokoh-tokoh dalam dunia pendidikan ya, ada HB Yasin, J.S. Badudu. Jadi ini kota kecil tapi melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh penting nasional. Itulah banyak sekali. Bapak di Hawa Pak. Oh ya, insya Allah. Iya, didoakan aja doakan. Apa disebut sama BSC Consulting. Ini berarti kan dari namanya aja consulting, mungkin perusahaan konsultan ya Pak. Tadi juga disebutin dari awal tadi deskripsi dari namanya tentang menata sistem, sebuah sistem. Boleh dijelaskan lagi Pak, mungkin BSC Consulting ini perusahaan konsultan apa, perusahaan konsultan sistem manajemen apa, boleh Pak? Iya, jadi BSC Consulting ini sebenarnya perusahaan konsultan dan training ya. Jadi dia bergerak di atau produk-produk dan jasanya ini yang terkait dengan sistem manajemen. Mungkin kita kenal cukup banyak standar-standar yang terkait dengan sistem manajemen ya, atau kita kenal juga dengan ISO. Tapi tidak hanya ISO saja ya produk kita, karena cukup banyak sekali ya bidang-bidang keilmuan itu yang juga dibutuhkan ketika kita membangun sebuah sistem manajemen ya. Nah, kita juga bergerak di bidang lingkungan ya, seperti penyusunan AMDAL, RKLPL, kemudian UKLPL. Kemudian juga beberapa tahun terakhir ini kita sudah merambah ke proper ya, sebagai konsultan proper ya, program peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan gitu ya. Nah, itu juga sudah beberapa klien yang kita tangani. Kemudian juga di dunia keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ini juga cukup banyak ya keilmuan yang bisa kita
kelola dan kita bisa sebarkan kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi itu ruang lingkup dari BSC Consulting. Kira-kira. Terus juga sih Pak tadi ada manajemen lingkungan, kesehatan, HSE dan lain Iya. sebagainya itu agak-agak banyak sih ya berarti. Iya, banyak. ISO-nya tuh berapa ribu gitu ya banyak. Iya, betul. Ada 9001, 14001, 37.001 tentang anti penyuapan, 22.000 dan sebagainya. Semua jenis ISO itu menjadi produk kita. Jadi oke. Iya, betul. Oke. Kali ini kan dijelasin berarti perusahaan BSC Consulting ini perusahaan jasa konsultan yang melayani jasa untuk konsultasi tentang penerapan ISO dan sebagainya. Nah, berarti kan kalau perusahaan jasa ini sangat-sangat berkaitan dengan klien ya Pak. Boleh tahu Pak klien BSC itu udah dari mana aja sih Pak? Iya, kebetulan kita nih target kita ini seluruh jenis industri ya. Termasuk juga pemerintah dan BUMN. Jadi alhamdulillah sampai tahun ke-11 ini kita sudah berhasil mendampingi hampir 200 klien ya, 200 lebih ya, dengan total project itu hampir 400 ya project. Kenapa total project lebih banyak dari jumlah klien? Karena memang banyak klien-klien kita ini yang mengambil lebih dari satu project. Kemudian kedua banyak juga yang melakukan repeat order gitu ya, permintaan ulang. Ini mengindikasikan tingkat kepuasan klien-klien kita terhadap servis kita atau jasa yang kita berikan ke mereka. Ini sebuah bentuk pencapaian yang kita sangat syukuri gitu ya. Nah, klien-kliennya cukup banyak ya, dari BUMN ini ada Pertamina, PLN, kemudian ada Pelindo ya, dan masih banyak lagi. Kemudian dari pemerintah ini juga mulai dari kementerian ya, ini Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Pertanian dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari kliennya BSC, kemudian perusahaan-perusahaan swasta ya, dengan beragam asal perusahaannya ya, kemudian juga beragam jenis industrinya. Jadi kita cukup melebar banyak ya jangkauan kita terhadap klien-klien kita. Oke. Kayak masih ngomongin klien nih Pak, Bapak masih ingat gak Pak klien pertama BSC itu siapa? Iya. Ini sekali lagi proses ya. Okay. Jadi tahun pertama, klien pertama yang kita tangani itu mungkin orang juga tahu nih perusahaan ini. Dia perusahaan yang membuat speedometer. Nah, speedometer. Perusahaan Jepang di daerah Cilegon Serang ya, Serang ya kurang lebih sana ya. Namanya PT Indonesia Nippon Seiki. Itu adalah klien pertama BSC. Ya, klien pertama BSC gitu. Cukup jauh tapi ya kita karena pengalaman pertama atas nama BSC, jadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya juga berakhir juga dengan repeat order juga dari pihak mereka. Gitu. Alhamdulillah ya Pak, berkah dari pertama. Mesti bahas yang klien pertama nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, itu bisa dapat klien pertama itu si Nippon itu kenapa bisa? Kan biasanya perusahaan kan mencari perusahaan. Mungkin pasti ada perusahaan konsultan sebelum BSC yang udah banyak lah ya, apalagi udah ternama gitu. Secara BSC ini kan secara umum saya udah 10 tahun, tapi kan 2011 tuh udah dari 2000-an gitu ya. Yeah. Nah, kan pasti ada satu hal yang gimana perusahaan tadi itu bisa memutuskan untuk mengambil jasa-jasa consulting, itu kan pasti ada sesuatunya nih. Boleh tahu Pak gimana bisa ada proses? Iya. Memang saat itu pasti kita punya kekurangan ya, yaitu dari sisi pengalaman. Kalau pengalaman secara personal mungkin kita ada karena saya sebelumnya sudah menjadi sebagai konsultan ya. Tapi pengalaman perusahaan itu pasti dilihat juga oleh calon klien kita ya. Nah, tetapi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di kemudian hari itu
melalui proses panjang gitu ya. Jadi ketika saya bertugas atau menjadi seorang profesional sebagai konsultan di sebuah perusahaan, itu saya menjalani dengan sungguh-sungguh gitu ya. Sehingga mungkin disinilah yang menjadi titik temu awalnya. Jadi ketika si calon klien ini saat itu menginginkan saya sebagai konsultan mereka gitu ya, secara personal waktu itu ya. Tetapi karena saya masih terikat dengan perusahaan ini, maka saya secara etika tidak menolak. Tetapi ini sebagai pesan atau indikasi yang saya bisa baca bahwa saya bisa diterima oleh pasar gitu ya. Sehingga saat itu mungkin si perusahaan ini ketika BSC sudah dibuat gitu ya, akhirnya mereka bisa dengan leluasa memilih kita, lebih melihat ke arah saat itu adalah pengalaman konsultannya dibanding pengalaman BSC-nya sebagai perusahaan. Nah itu mungkin sekali lagi tidak mungkin terjadi kalau bukan karena skenario Allah. Itu sudah digariskan seperti itu. Secara kasat mata harusnya kita sulit gitu ya. Tetapi ternyata mudah saja ternyata ini diberikan kepada kita sebagai titik awal terbukanya peluang-peluang yang lainnya sampai dengan tahap ini. Karena udah rezeki kali ya, ya Pak. Udah rezeki juga. Alhamdulillah dapat. Akhirnya sekarang berkembang terus BSC selama 11 tahun udah banyak, tadi udah 200 klien ya Pak. Oke, masih ngomongin klien nih Pak. Sekarang saya mau nanya aja, klien terjauh itu dari mana sih Pak? Terjauh. Mungkin ada di luar negeri atau di Indonesia. Kalau perusahaan luar negeri banyak. Tapi kalau posisinya daerah Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Gorontalo ada. Gorontalo itu salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Namanya Man Insan Cendekia Gorontalo. Ya, yang isinya baik dari muridnya maupun gurunya itu luar biasa ya. Dan saat itu kita mendapat tantangan dari mereka untuk bagaimana bisa menerapkan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan sekolah ya, yang kita tahu memang sudah sangat baik prestasinya gitu ya. Nah di situ saya sempat ditanya waktu itu sama mereka, apa manfaatnya ISO buat kami yang sebenarnya sudah bagus. Nah saya menyampaikan bahwa ISO ini selain untuk bagaimana membangun sebuah sistematika dalam pengelolaan organisasi atau sekolah yang baik, juga bagaimana memaintain prestasi-prestasi gitu ya, bagaimana memelihara konsistensi dari sekolah untuk bisa menciptakan atau menghasilkan murid-murid yang berprestasi. Jadi itu bisa diterima oleh mereka, dan sampai saat ini saya juga bangga. Pertama saya Man Insan Cendekia itu berada di daerah asal saya. Yang kedua, Man Insan Cendekia ini bukan, walaupun dia berada di Gorontalo, tapi dia juga merupakan sekolah terbaik tingkat nasional. Jadi BSC pernah terlibat di dalamnya. Sebenarnya saya dengar Man Insan Cendekia itu, saya ingat dulu Pak, saya itu setelah saya masih itu juga sebenarnya. Oh gitu. Tapi saya rezekinya saya belum, emang rezekinya bukan di situ kali ya Pak ya. Ya. Itu tapi udah berapa tahun. Karena waktu itu saya singkat cerita saya mau masuk situ, saya milihnya di 2 tempat, pertama yang di BSD karena BSD, satu lagi yang di Gorontalo. Terus saya mikir Gorontalo milih. Saya mikir itu kan dua-duanya bukan yang paling bagus ya. Masalah saya karena logikanya gini, Inchen itu kan udah paling bagus sekolah, termasuk sekolah unggulan di Indonesia. Terus kayak milihnya yang unggulan dan sekolah unggulan yang paling unggulan. Iya, 2 itu memang karena itu di awal ya, yang paling lama memang. Waktu itu persiapan juga saya kurang, jadi ya udahlah saya mengikhlaskan aja waktu itu. Nggak terlalu bukan nggak terlalu berharap, kayak analisisnya terlalu mesti tinggi banget realistisnya waktu itu Pak. Jadi ya udah ya tapi alhamdulillah rezekinya ya dapat di tempat bagus juga. Sekolah saya nggak sama kayak tadi juga. Tadi kan nggak ada yang tahu ya mungkin sekolah dimanapun kan. Setelah kayak SMA kan saya lulus, alhamdulillah saya dapat kuliah di UI. Saya mikir kayak mungkin kalau saya di Inchen saya nggak di UI gitu. Bisa jadi. Saya nggak dapat prestasi, mungkin saya di Inchen jadi remeh-remeh gitu. Itulah yang namanya proses ya Pak ya. Dan
masih banyak hikmah lah di balik Iya, semua betul, takdir. betul. Oke. Paling jauh tadi di Gorontalo. Oke. Tadi oh ya berarti kan SN ini kan dia kliennya ini ya sekolah ya Pak. Berarti Iya. biasanya itu kliennya nggak cuma company Iya. perusahaan industri ya Pak ya? Betul. Tidak hanya industri ya, Oke. sekolah, kemudian rumah sakit, kemudian juga ya jasa lah ya di luar dari industri ya, itu juga banyak karena pada dasarnya kan ISO ini kan bisa diterapkan di semua jenis unit bisnis gitulah ya, entah itu sekolah, hotel, rumah sakit dan sebagainya. Oke. Mau nanya Pak, nggak tahu sih pernah ada nggak sih Pak yang permintaan dari klien yang aneh gitu, misalnya meminta jasa ini kayak ini jasa misalnya sertifikasi tentang ISO yang mungkin untuk BSI itu sulit untuk dilakukan gitu, tantangan baru gitu, suka ada nggak sih Pak? Ada karena yang namanya tools ini terus dia sangat dinamis ya. Okay. Dan dia ngikutin perkembangan zaman gitu ya, sehingga banyak sekali tools baru atau standar baru yang terus bermunculan atau dibuat ya dalam rangka untuk membantu perusahaan atau organisasi-organisasi dalam mengelola organisasinya gitu ya. Jadi nah ini tugas kita sebagai perusahaan konsultan tentunya ya selalu mengupgrade gitu kan, mengupgrade kemampuan kita. Jadi kalau bisa kita tuh selalu mengetahui lebih awal perkembangan dari sistem manajemen ini, kemudian pastinya ketika awal kan semua juga berada pada titik awal gitu ya, tapi dengan kemampuan atau basic kita memahami soal sistem manajemen ini tentunya mungkin mudah bagi kita untuk beradaptasi dengan sistem manajemen yang baru. Nah ini biasanya kami melakukan kajian mendalam gitu ya, kemudian ini menjadi dasar kami untuk mendevelop atau mengembangkan materi-materi konsultasi dan materi-materi training yang akan kita tawarkan ke calon-calon klien kita, sehingga kita mempunyai kemampuan yang tidak biasa-biasa gitu ya dalam mendampingi klien. Ya, ini dalam perjalanan kan banyak tools yang baru atau ISO sistem manajemen yang baru. Misalnya kayak ada ISO 21000 yang soal sistem manajemen mutu untuk lembaga pendidikan. Itu kan juga baru. Kemudian ada juga yang BCMS ya, Business Continuity Management System, itu juga artinya bukan hal-hal yang standar gitu ya. Dan masih banyak lagi, dan kita terus pastinya terus mengupdate dan mengupgrade gitu kemampuan kita. Betul. Jadi tidak ada yang tidak bisa, tetapi juga kita tidak dengan tanpa bekal ketika ada klien yang meminta gitu ya. Kita terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita juga gitu, melalui pelatihan atau paling banyak sebenarnya kita membedah gitulah, membedah dari tools yang ada. Oke. Ini juga yang penting emang ya sebenarnya semua perusahaan juga kan dituntut untuk perubahan ya. Iya betul. Perubahan zaman tuh yang sangat cepat, apalagi sejak ada teknologi itu udah salah satunya nih Batatalks ini. Iya. Jadi Batatalks ini salah satu implementasi kita dalam perubahan oleh BSI Consulting ini. Jadi ide yang sangat bagus ya Pak. Iya. Oke. Lanjut nih Pak, apalagi ya? Pertanyaannya saya juga bingung sih Pak. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Ayo menanya apa? Menanya apa ya? Yang menanya. Ya. Oke. Jadi tadi udah banyak bahas tentang BSI ya Pak ya, tentang kliennya, apa itu BSI dan sebagainya. Sekarang saya mau nanya aja langsung ya Pak, karena pertanyaan juga udah mau habis. Jadi apa sih Pak buat BSI nih consulting udah 12 tahun, udah mau masuk ke 12 tahun, pasti kan ada harapan dari Bapak, harapan dan harapan gitu buat BSI Consulting ini ke depannya mau gimana, mau diapain, harus kemana. Mungkin Bapak ada harapan untuk BSI, bagaimana Pak? Apa harapan Pak? Ya, jadi kalau bicara soal harapan pastinya ada dan banyak ya. Mengingat ini kita sudah berproses cukup panjang, sudah 12 tahun, dan pastinya kita ingin ini terus tumbuh berkembang. Kenapa? Karena hadirnya BSC Consulting ini
eh, diawali dengan keinginan untuk ikut berkontribusi di dalam pengembangan sistem manajemen di Indonesia maupun di manapun ya, eh, melalui pendampingan, konsultasi dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan sistem manajemen. Jadi harapan saya sebagai pimpinan di BSC terus memberikan kontribusinya dalam pendampingan atau konsultasi serta pelatihan yang terkait dengan sistem manajemen untuk bisa membantu perusahaan atau organisasi di dalam meningkatkan kinerja perusahaannya atau organisasinya, juga meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari sumber daya manusia Indonesia. Jadi ini jadi harapan besar bagi saya, dan juga saya sangat berharap bahwa BSC ini juga mampu memberikan kontribusi bagi siapapun yang berada di tengah-tengah BSC ya, kepada karyawannya, kepada orang-orang yang ikut membantu di dalam pengembangan BSC itu sendiri, sehingga kita tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga kita mendapatkan keberkahan atas apa yang kita upayakan atau kita lakukan selama 12 tahun ini dan mungkin selama untuk tahun-tahun berikutnya. Kira-kira itu harapan saya. Wah, sangat banyak ya Pak harapannya pastinya sebagai Oke, berarti sangat banyak ya Pak ya harapannya, tentunya pasti sebagai Bapak dari BSC Consulting ini. Iya. Dan paling ini coba kalau mungkin ada harapan untuk personil dari BSC Consulting ya Pak, mungkin iya. secara untuk mungkin khusus buat Pak Catur nih atau Mas Dika atau saya. Pokoknya Ya. apa Pak harapan buat SDM Ya, dari betul. BSC Consulting? Jadi gini, saya nih ya menganggap ya selain ini karyawan itu adalah pekerja di BSC, tapi kita tidak hanya sekedar membangun hubungan antara atasan dan bawahan ya, tapi bagaimana kita membangun sebuah tim yang interaksinya itu sangat baik, yang memiliki tujuan yang sama, memiliki visi yang sama, sehingga siapapun yang ada di dalamnya yang bergerak bersama ini mendapatkan manfaat dari keberadaan BSC itu sendiri. Jadi saya berharap ini kita tetap enjoy gitu ya, tapi terus kita melakukan banyak hal karena banyak yang menanti karya-karya BSC yang lainnya. Itu aja. Oke, makasih ya Pak buat Terima kasih. harapan-harapannya dan doa-doanya. Mungkin ini dari udah penghujung Bata Talks ya untuk episode pertama ini. Masih episode pertama kok guys, masih banyak ratusan episode lain. Oke, jadi karena pertanyaannya sudah habis dan Bapak mungkin ada yang sampaikan lagi? Cukup ya. Yes. Mungkin dari belakang kamera yang mau sampaikan? Nggak ada? Oke. Ya udah. Oke, jadi untuk episode pertama ini sudah kelar, alhamdulillah, dan terima kasih untuk Bapak Terima Wahyudi kasih. Hawa selaku CEO BSC Consulting dan selaku orang yang sangat-sangat berpengaruh untuk terlaksananya Bata Talks. Jadi ya cukup sekian, terima kasih untuk semua netizen dan semoga penonton dan pendengar dari podcast ini akan terus bertahan hingga episode ribuan mungkin ya. Ya oke. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye guys.